Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Samita Taris Kusmawadani, NPM 273 dari kelas Strategi Operasi J. Jadi dalam video ini saya akan membahas proses strategi operasi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perumusan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian. Langkah pertama dalam proses strategi operasi adalah perumusan. Jadi, perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Jadi, pada dasarnya ini tentang cara menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Nah, perumusan strategi sendiri menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai penerjemah untuk mencapai keselarasan. Maksud dari keselarasan ini adalah keadaan di mana kemampuan operasi sesuai dengan persyaratan pasarnya. Seperti grafik di samping, garis biru ini menunjukkan keselarasan. Untuk mencapai keselarasan, ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama market requirement atau persyaratan pasar, dan yang kedua dengan pendekatan operational resources atau sumber daya operasi. Sekarang kita akan bahas pendekatan market requirement terlebih dahulu. Jadi biasanya perusahaan akan memulai dengan analisis persyaratan pasar mereka. Misalnya dimulai dengan analisis segmentasi pasar, kemudian positioning, dan analisis kompetitor. Setelah itu baru diselaraskan dengan sumber daya operasi yang dimiliki untuk mencocokkannya. Karena inilah pendekatan ini juga sering disebut dengan top-down strategi, di mana peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam prosesnya tentu saja yang dianalisis adalah lingkungan eksternal perusahaan yang lebih ke arah what we want and what we need. Jadi apa yang kita inginkan dari operasi yang kita miliki agar kita dapat bersaing di pasar. Tujuan dari pendekatan ini adalah keberlanjutan statis, yaitu bertahan pada posisi tertentu dengan mempertahankan persyaratan pasar yang ada dan keseimbangan kemampuan operasi. Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah operational resources, di mana perusahaan akan menganalisis terlebih dahulu sumber daya operasi apa yang dimiliki, yang biasanya mencakup sumber daya berwujud dan tak berwujud, kapabilitas dan proses operasi. Kemudian dapat dilihat seperti apa performance dari operasi tersebut. Setelah itu baru dapat dilihat kembali peluang pasar apa yang selaras dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, arah penyelarasan ini juga sering disebut dengan bottom up strategi, di mana arahan berasal dari karyawan atau sumber dayanya kemudian disalurkan ke manajemen tingkat atas. Dalam proses yang dianalisis, ini adalah lingkungan internalnya. Jadi seperti sumber daya, kapabilitas, dan proses perusahaan. Dan pendekatan ini lebih ke arah what we have and what we do. Jadi apa saja sih sumber daya yang kita miliki yang harus kita tingkatkan lagi untuk menjaga kapabilitas dan memuaskan pasar demi keberlanjutan dinamis melalui proses inovasi secara terus-menerus. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Tahap kedua setelah perumusan adalah implementasi. Jadi implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan, di mana ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi itu tercapai. Perumusan yang telah dirancang dengan sebaik mungkin jika tidak diimplementasikan maka tidak akan menghasilkan apapun. Jadi walaupun memang implementasi bukanlah tahap terakhir dalam proses strategi operasi, namun tetap menjadi bagian yang sangat penting agar dapat berlanjut ke proses berikutnya. Setelah implementasi dilakukan, perusahaan akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pemantauan dan pengendalian di tingkat strategis ini mirip dengan tingkat operasional, tetapi tetap ada perbedaannya. Di tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatannya merupakan masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan direncanakan sudah benar. Sedangkan di tingkat strategis, pemantauan dan pengendalian kegiatannya tergolong rumit dan kurang jelas karena setiap bagiannya sulit untuk diartikulasikan. Untuk di tingkat operasional, setiap terjadi penyimpangan itu dapat diperbaiki melalui intervensi dalam operasi dengan frekuensi yang cukup sering dan juga berulang. Misalnya memeriksa kemajuan setiap jam, secara harian, atau bahkan mingguan. Sedangkan di tingkat strategis, frekuensi intervensi kontrolnya itu bisa dibuat berbeda. Kontrol strategis bisa tidak berulang dengan setiap tugas implementasi melibatkan proyek atau investasi yang unik. Pemantauan dan pengendalian melibatkan pelacakan kinerja, pemindaian lingkungan, menafsirkan informasi yang dideteksi, dan ditanggapi dengan tepat. Untuk melakukan ini dengan sukses, setiap proses strategi harus
memenuhi beberapa hal. Nah, hal yang pertama yaitu memenuhi tujuan implementasi yang tepat, yang meliputi tujuan proyek dan tujuan proses. Tujuan proyek ini menunjukkan kemajuan implementasi menuju titik akhirnya, misalnya mencakup biaya, waktu, dan kualitas. Sedangkan tujuan proses ini menunjukkan konsekuensi implementasi terhadap proses operasi yang ingin dipengaruhi. Kemudian yang kedua itu membandingkan dengan target, misalnya dengan penggunaan balance scorecard yang mempertahankan ukuran keuangan tradisional tetapi juga mencakup ukuran kepuasan pelanggan, proses internal, inovasi, dan aktivitas peningkatan lainnya. Tugas utama dalam proses strategi operasi adalah mempertimbangkan potensi resiko, karena memahami resiko dapat membantu mengatasinya jika terjadi. Untuk itu ada 6 aspek resiko yang sangat relevan dengan strategi operasi. Yang pertama, dinamika monitoring dan control, yang termasuk konsep loose and tight fit atau alignment. Kemudian yang kedua, resiko kinerja pasar dan operasi yang tidak seimbang yang dapat menyebabkan resiko terkait operasi eksternal dan internal. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara risiko murni yang melibatkan peristiwa yang hanya akan menghasilkan kemungkinan kerugian atau keuntungan dan resiko spekulatif. Aspek yang keempat adalah mengontrol risiko melalui beberapa strategi, misalnya dengan strategi pencegahan, strategi mitigasi, atau strategi pemulihan. Kemudian yang kelima, risiko biaya penyesuaian. Hal ini itu terkait kerugian yang dapat terjadi sebelum strategi baru berfungsi sebagai yang dimaksud. Kemudian yang keenam adalah risiko intervensi yang dapat menimbulkan kesalahan seperti kesalahan tipe 1 ataupun kesalahan tipe 2. Nah, supaya ada bayangannya, kita akan mengambil contoh implementasinya di perusahaan Zara. Jadi, seperti apa sih proses strategi operasi dari perusahaan Zara sampai dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di industri pakaian jadi global? Zara adalah salah satu perusahaan mode internasional terbesar yang dimiliki oleh Inditex, salah satu grup distribusi terbesar di dunia. Zara berada pada pasar mode, yaitu pasar dengan perubahan yang cepat berubah dalam permintaan konsumennya. Sasaran operasional Zara adalah untuk mencapai waktu tunggu yang singkat, persediaan yang lebih rendah, dan meningkatkan variasi gaya atau pilihan bersama dengan fokusnya pada kreativitas dan kualitas adalah pendorong utama keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dinikmatinya di industri saat ini. Dalam proses perumusan dan implementasinya, Zara mendorong inovasinya di pasar yang berubah cepat dengan mengadaptasi perspektif strategi bottom up dalam operasinya, yaitu menyelaraskan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai persyaratan pasar, dan ini adalah pendorong utama keunggulan kompetitif melalui inovasi terus-menerus untuk mengembangkan produk baru yang memberikan manfaat baru bagi pelanggannya. Zara juga tidak hanya bergantung pada tren mode di industri, tetapi juga memanfaatkan informasi dari mulut ke mulut untuk menciptakan pakaian yang akan menarik bagi pelanggannya. Jadi, manajer toko Zara ini akan melapor secara langsung ke kantor pusat Zara terkait feedback tentang preferensi dari pelanggan mereka. Nah, melalui cara-cara ini, perakiraan penjualan menjadi pragmatis dan peluncuran produk berlangsung cepat karena Zara dilengkapi dengan informasi yang dibutuhkan agar gesit secara kompetitif dalam menyalin dan meluncurkan produk yang selaras dengan tren yang muncul di industri mode. Nah, pertukaran data yang diperbarui secara real-time antara toko dan unit manufaktur telah membantu Zara untuk meminimalkan volatilitas produksi yang mungkin timbul dari efek bullwhip, sehingga membawa korelasi yang sangat positif dalam permintaan dan penawaran produk. Dari semua yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa Zara menetapkan tujuan kinerja yang sesuai dengan memahami area keputusan yang menentukan penyebaran sumber daya yang dimiliki, sehingga tetap dapat mencapai keberlanjutan yang dinamis serta menjaga kapabilitas dan memuaskan pasar. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemantauan dan pengendalian. Jadi di sini Zara menggunakan tujuan implementasi proyek dan proses, yaitu dengan memanfaatkan strategi pencegahan terhadap beberapa aspek, yaitu kecepatan, keteguhan, kualitas, fleksibilitas, dan biaya. Untuk aspek yang pertama yaitu kecepatan.
Siklus desain dan distribusi Zara hanya membutuhkan waktu 10-15 hari dalam keseluruhan prosesnya, yang mana hal ini melebihi kemampuan para kompetitornya. Hal ini juga dengan sendirinya akan memberikan nilai tambah bagi stakeholders, pelanggan, dan juga toko dalam memproduksi pakaian yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemampuan ini juga akan memungkinkan Zara untuk mencapai strategi respon cepat mereka terhadap permintaan konsumen. Untuk aspek yang kedua yaitu keteguhan. Karena kepemilikan dan kontrol dari perusahaan Zara ini sangat ketat, mereka memastikan pengiriman dan layanannya harus tepat waktu. Meskipun sebagian besar toko mereka kehabisan stok, ini menandakan bahwa mereka memiliki ketergantungan yang rendah dalam hal ketersediaan produk. Perspektif lain dari ketergantungan dalam hal ini adalah untuk menjaga ke-up-to-date-an dengan fashion trend. Aspek yang ketiga adalah kualitas. Merek Zara telah dikatakan identik dengan fashion mutakhir dengan harga yang terjangkau. Keunggulan kualitas lainnya adalah rasa kualitas tambahan pada produk karena produk akan diberi label Made in Eropa daripada Made in China karena trade-off Zara antara biaya tenaga kerja rendah di Asia dan efisiensi operasional. Aspek yang keempat adalah fleksibilitas. Zara memiliki banyak peralatan pewarnaan, pemrosesan, dan pemotongan kain yang memberikan Zara kontrol dan fleksibilitas tambahan untuk mengadopsi tren baru sesuai permintaan. Fleksibilitas tambahan ini dapat membantu Zara di dua bidang, yaitu lead time yang lebih pendek dan persediaan yang lebih sedikit sesuai dengan tujuan operasionalnya. Aspek yang terakhir adalah biaya. Sebagai bagian dari integrasi vertikal, Zara mempertahankan kontrol yang sangat tinggi dari jaringan pasokan sebagai strategi dalam mencapai respon cepat. Zara memasok produk ke 650 toko retailnya 2 kali seminggu dalam jumlah stok yang terbatas. Biaya persediaan yang lebih rendah adalah keuntungan berkelanjutan utama karena memungkinkan Zara untuk memproduksi dan menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Nah, jadi kesimpulannya adalah integrasi yang mulus antara strategi bisnis Zara dan strategi operasinya seperti yang sudah saya sebutkan menghasilkan promosi inovasi melalui perpaduan tujuan kinerja dan area keputusan. Hal ini menyelaraskan operasi Zara dengan strategi bisnisnya dan memastikan kelengkapan, korespondensi, dan koherensi untuk mencapai tandanya di industri garment sebagai pemimpin dunia saat ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day!